Bab 551. Sungai Darah. Nakamura Yamashima sangat marah. Awalnya ia berasumsi bahwa pemimpin klan Kyoto, seorang anggota Yamaguchi Gumi yang selalu berselisih dengannya, telah memimpin anak buahnya, mengabaikan aturan geng dan menyerangnya dengan berani, berniat untuk melenyapkannya dan merebut kekuasaan klan Tokyo. Setelah memimpin anak buahnya, ia menyadari bahwa mereka bukanlah anggota klan Kyoto, melainkan lawan yang sama sekali tidak ia kenal. Selain 3 lawan di gedung utama, pertempuran juga sedang berlangsung di luar. Sekilas pandang dari Nakamura Yamashima menunjukkan bahwa anak buahnya sedang dibantai satu persatu. Sosok-sosok yang menyerang di luar gedung utama memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan tak terbatas yang bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Nakamura Yamashima dipenuhi rasa terkejut dan amarah. Ia sudah mendidih karena amarah. Dan melihat seseorang menyerbu markas grup Tokyo, rasanya ia telah menemukan jalan keluar. Ia meraung, memerintahkan para jenderal dan prajurit elit di lapangan untuk mengepung dan menyerang Ye Junlang. Namun, dilihat dari hasilnya, itu tidak berpengaruh. Pedang di tangan Ye Junlang telah berubah menjadi senjata mematikan, berayun ke bawah untuk menyerang setiap prajurit elit yang menyerbu. Karena tusukannya yang menguras darah, sekali tertusuk, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, sinar dingin menebas ke arah Ye Junlang dari segala arah. Itu adalah pedang samurai, menebas dengan momentum yang dahsyat. Ye Junlang menghunus pedangnya ke depan, menangkis katana yang datang dengan serangkaian tebasan. Kemudian, pedangnya berubah menjadi sinar dingin yang tajam, menusuk tenggorokan seorang prajurit elit dengan kecepatan kilat. Ye Junlang menghindar ke kanan, dan seorang lawan, yang tampaknya menyerbu ke depan sendirian, tertusuk pedang di dadanya. Ye Junlang maju tak terhentikan, meninggalkan para prajurit elit berjatuhan di belakangnya seperti dewa kematian. Swiss. Tiba-tiba, sinar dingin yang cepat menyambar dari kanan Ye Junlang, bila pedangnya menebas seperti ular berbisa. Itu adalah seorang prajurit tingkat jenderal, memanfaatkan kesempatan untuk serangan mendadak dan menyerang dengan tegas. Ye Junlang mencibir, mengayunkan pedangnya, dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya saat ia menyerang ke kanan untuk menangkis. Dengan dentang, serangan bilah tajam sang pembunuh langsung terblokir. Pada saat itu, seorang pembunuh bayaran lain, yang telah menunggu kesempatan, juga melancarkan serangannya. Bagai hantu, ia muncul di belakang Ye Junlang. Bayonetnya menusuk punggungnya dengan ganas. Pada saat itu, seolah-olah ia memiliki mata di punggungnya. Ye Junlang mengetukkan jari kakinya dan meluncur ke kanan, tepat pada waktunya untuk mencegah serangan pembunuh bayaran itu meleset. Kemudian, Ye Junlang mengumpulkan kekuatannya dengan kedua kakinya dan melontarkan diri ke arah pembunuh bayaran itu seperti bola meriam. Tinju kirinya menghantam lawan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sebuah pukulan tunggal melesat, seolah membawa kekuatan samudra. Niat membunuh yang terpancar darinya bagaikan hiu paus haus darah yang melompat dari laut. Rahangnya terbuka lebar, siap melahap mangsanya. Tinju pembunuh paus bayangan naga. Ye Junlang melepaskan teknik tinju yang menghancurkan ini, menghantam master tingkat jenderal dengan satu pukulan. Ekspresi master tingkat jenderal itu langsung berubah kaget. Sudah terlambat untuk mundur, menghadapi pukulan dahsyat Ye Junlang. Ia menggertakkan gigi dan memusatkan kekuatannya, menyerang ke depan, berusaha menangkis pukulan yang menyesakkan itu. Drak, dalam sekejap, kedua tinju itu beradu dengan keras. Segera setelah itu, pukulan Ye Junlang melepaskan kekuatan mengerikan, Abyssal Smash. Kekuatannya tak terduga seperti jurang tak berujung, melonjak bagai gelombang pasang yang mengamuk, menghantam ke depan. Krak, pakar tingkat jenderal itu benar-benar tak berdaya. Lengannya patah. Kekuatan pukulan yang tersisa, tak berkurang, menghantam dadanya dengan keras. Di tengah retakan tulang yang menusuk, ahli tingkat jenderal itu terpental, langsung tewas. Ini menggambarkan kekuatan mengerikan dari pukulan berat abis. Ye Junlang melesat dan menyerang ke arah master setingkat jenderal lainnya. Menghadapi bilah tajam yang mendekat, ia menyerang secara horizontal, menangkis bilah lawan. Wosh! Kemudian, tinju kiri Ye Junlang meletus dengan pukulan mematikan yang dahsyat. Sebuah tinju pembunuh naga yang ganas melesat maju. Kekuatannya berubah menjadi seekor naga.
Angin yang berputar dari tinjunya membangkitkan auman naga, bergema di langit. Niat membunuh yang tak berujung merasuki udara, dan kekuatan kritis yang mengerikan telah terkonsentrasi di dalam tinjunya. Wajah pembunuh tingkat jenderal itu tampak ngeri, dan ia hanya bisa menyilangkan lengannya untuk menangkis serangan itu. Dengan bunyi gedebuk, pukulan Ye Junlang mengenai lengan si pembunuh, lalu berlanjut di sepanjang lengannya hingga ke dadanya, memberikan pukulan kritis. Kekuatan kritis, yang dipenuhi dengan daya mematikan yang menusuk, melonjak maju, mengalir ke tubuh pembunuh tingkat jenderal itu, membentuk punuk kritis di punggungnya. Ketika pembunuh tingkat jenderal itu roboh, ia tak bisa bergerak. Mata Ye Junlang menggelap, dan ia bergegas menuju Pulau Nakamura. Di medan perang terdekat, Yu Mei telah membunuh seorang ahli tingkat jenderal. Menghadapi para prajurit elit lain yang mengerumuninya, tatapan Yu Mei dingin. Niat membunuh yang mengerikan merasukinya. Pedang lengkung di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dingin saat ia menerjang maju, mengotori jalannya dengan darah, tak terhentikan. Kemudian, Yu Mei membidik ahli tingkat jenderal lainnya. Dalam sekejap, ia mendekat. Pedang lengkung di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dingin, mengarah langsung ke tenggorokan ahli tingkat jenderal itu. Tai Zeng mengayunkan pedang panjangnya. Serangannya dipenuhi dengan keindahan yang dahsyat. Mayat-mayat yang berjatuhan di sekitarnya seringkali termutilasi, dengan anggota tubuh yang patah dan puing-puing berserakan di tanah. Dikepung oleh 3 ahli tingkat jenderal, Tai Zeng terkena sabetan pedang samurai di bagian samping. Darah mengalir deras, tetapi lukanya dangkal, sehingga lukanya tidak terlalu parah. Harga yang dibayar pihak lawan adalah kematian 2 jenderal dan luka parah seorang jenderal lainnya. Tai Zeng tiba-tiba tertawa sinis. Tatapannya dingin saat ia melirik dingin ke arah jenderal yang terluka parah. Pihak lain tanpa sadar bergidik, merasakan hawa dingin. Kalian setan Jepang, bersiaplah untuk mati. Tai Zeng meraung dengan ganas. Aura yang kuat meledak. Semangat juangnya yang tak berujung berubah menjadi amarah yang mematikan. Dengan pedang panjang di tangan, ia menyerang maju sekali lagi. Di luar gedung utama, grup Tokyo, yang awalnya berjumlah 70 atau 80 orang, menyusut menjadi kurang dari 20. Sisanya tergeletak seperti mayat dingin di tanah. Serigala marah, menara gila, naga tiran, Duyan, Fang Lai, dan prajurit pasukan setan lainnya berlumuran darah, dan tidak diketahui berapa banyak lawan mereka yang telah mereka bunuh. Anggota grup Tokyo yang tersisa sudah dipenuhi ketakutan, kengerian yang mengerikan. Bagi mereka, Kuangta dan anak buahnya seperti mesin pembunuh, yang berulang kali merenggut nyawa rekan-rekan mereka. Bunuh, mata Angry Wolf dingin. Dan ia meraung dingin, menyerang lagi. Anggota grup Tokyo yang tersisa melawan balik dengan sengit. Upaya terakhir. Tetapi sudah terlambat. Hasil pertempuran sudah diputuskan. Bab 552, Pengakuan berdarah. Pembantaian berlanjut. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pembantaian sepihak. Pasukan grup Tokyo sama sekali tidak berdaya melawan para prajurit Legiun Setan, yang telah mengalami pertempuran darah dan api yang tak terhitung jumlahnya di dunia gelap. Kemampuan dan kualitas tempur kedua belah pihak benar-benar berada di level yang berbeda. Tak lama kemudian, pertempuran di luar berakhir. Anggota terakhir grup Tokyo dipukul keras di kepala oleh tinju buku jari kuningan Kuangta. Kepalanya meledak, dan darah menyembur ke seluruh tanah. Kemudian, Nulang, Balong, Duyan, Zanfeng, dan yang lainnya bergegas menuju gedung utama. Saat mereka tiba, pertempuran di dalam hampir berakhir. Nakamura Yamashima berlumuran darah, matanya merah dan dipenuhi kesedihan dan amarah, seperti binatang buas yang terluka. Ia tidak ingin mati di sini. Ia memiliki tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Maka, ketika menemukan kesempatan, ia melesat. Dengan tidak sabar berlari keluar dari gedung utama. Ye Junlang tidak mencegatnya. Ia tidak perlu melakukannya. Tepat saat Nakamura Yamashima mencapai pintu masuk gedung utama, sebuah pedang pembunuh tiba-tiba menebas dari luar, langsung menyerang Nakamura Yamashima yang mendekat. Wajah Nakamura Yamashima langsung berubah kaget, dan ia tiba-tiba menghentikan serangannya. Kemudian, Angry Wolf masuk dengan ekspresi cemberut. Serangan mematikan sebelumnya telah dilancarkannya. Menyusul, Balong,
Fang Lai, Zhan Feng, Leng Qi, dan yang lainnya masuk satu demi satu. Saat Nakamura Yamashima dipaksa kembali ke gedung utama, Yu Mei, bagaikan sosok bayangan yang sunyi, mendekatinya. Bilah lengkung di tangannya terangkat. Niat mematikan siap dilepaskan. Biarkan dia hidup, Ye Junlang buru-buru berteriak. Bilah lengkung Yu Mei, yang awalnya diarahkan ke tenggorokan Nakamura Yamashima, dibelokkan, berubah arah, menebas lengan kanan Nakamura Yamashima yang menghunus pisau, langsung memotongnya. Wus! Kemudian, Yu Mei mengangkat satu kaki dan mengayunkannya, menjatuhkan Nakamura Yamashima ke tanah. Nakamura Yamashima batuk darah. Wajahnya berkerut menahan sakit yang luar biasa. Ia berjuang untuk bangun, tetapi sebuah kaki berat mendarat di dadanya. Ye Junlang menginjak Nakamura Yamashima dan berjongkok, mengabaikan tatapan kesal Nakamura Yamashima. Ia berkata dengan acuh tak acuh, beberapa hari yang lalu, kau memimpin grup Tokyo untuk memburu 4 orang Tionghoa. Benar begitu. Wajah Nakamura Yamashima berubah. Apakah orang-orang ini datang untuk keempat orang Tionghoa itu? Ia tahu bahwa Ye Junlang dan anak buahnya tidak menyerbu markas grup Tokyo tanpa alasan. Tetapi ia tidak menyangka mereka akan datang bersama keempat orang Tionghoa yang sangat kuat itu malam itu. Wajah Nakamura Yamashima berubah dingin. Dan ia bertanya, apa yang ingin kau ketahui? Katakan padaku, di mana keempat orang Tionghoa itu? Apa yang terjadi malam itu? Selain kau, siapa lagi yang mengejar mereka? Siapa dalam semua ini? Tanya Ye Junlang. Setiap kata terucap dengan jelas. Bunuh aku takkan bicara sepatah kata pun padamu. Kalau ku katakan, aku akan mati. Kalau tidak, aku juga akan mati. Kata Nakamura Yamashima dingin. Ye Junlang tersenyum dan berkata, terkadang, kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Kalau tidak, takkan ada ungkapan, hidup lebih buruk daripada kematian. Setelah itu, Ye Junlang mengangkat Nakamura Yamashima dan melemparkannya ke arah Kuangta. Kuangta menangkap Nakamura Yamashima dan tertawa sinis. Ye Junlang berjalan ke samping, mengambil sebungkus rokok, dan membagikannya kepada Taizeng, Nulang, dan anggota pasukan setan lainnya. Ia juga menyalakan satu untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, lolongan Nakamura Yamashima yang memilukan bergema di udara, disertai gelombang jeritan yang melengking dan kejang. Penderitaan yang ia tanggung terasa seperti jiwanya sendiri yang hancur selapis demi selapis, menyebabkan rasa sakit sekecil apapun terasa sakit. Sebelum ia menghabiskan rokoknya, Kuangta telah membawa Nakamura Yamashima yang hancur kepada Ye Junlang, sambil berkata, Bos Ye, orang ini tidak tahan. Dia mengaku begitu cepat. Bunuh aku. Ku mohon. Bunuh aku. Nakamura Yamashima menangis terseduh-seduh. Hidung dan air matanya mengalir deras. Ia sungguh tak ingin hidup lagi dan bertekad untuk mati. Aku akan mengabulkannya. Tapi hanya jika kau menceritakan semua yang terjadi malam itu. Ye Junlang menjentikkan abu rokoknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Akan kuceritakan. Akan kuceritakan. Nakamura Yamashima mengangguk berulang kali. Pertahanan mentalnya telah runtuh total. Tekadnya hancur. Dan ia rela mengakui segalanya. Nakamura Yamashima menceritakan apa yang terjadi malam itu. Menurut pengakuan Nakamura Yamashima, malam itu, selain personelnya sendiri, agen dari Dinas Rahasia, serta perwakilan dari sekolah Shinto dan Shinen, juga dikerahkan. 4 prajurit ini turut serta dalam pengejaran. Keempat prajurit Tiongkok yang dikejar melancarkan serangan balik. Awalnya menggunakan senjata mereka untuk membunuh, menewaskan banyak prajurit Jepang. Akhirnya, keempat prajurit Tiongkok yang kelelahan dan terpojok, tiba-tiba menyerang dari samping, menyerbu pasukan yang mengepung dengan keberanian yang tak tertandingi dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang paling brutal. Keempat prajurit Tiongkok itu bertempur sampai akhir, hanya untuk ditangkap di akhir kekuatan mereka. Nakamura Yamashima mengenang pertempuran malam itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Ia menceritakan pertempuran itu. Setidaknya 100 pengejarnya tewas. Sebagian besar dari mereka ditembak mati dalam baku tembak sebelumnya. Dengan lebih dari 10 orang tewas dalam pertempuran jarak dekat. Apakah keempat prajurit Tiongkok ini ditangkap hidup-hidup? Siapa yang akhirnya membawa mereka pergi? Tanya Ye Junlang dengan serius.
Keempat pria ini kemungkinan besar dibawa oleh putra mahkota. Kemana mereka dibawa? Saya tidak tahu, kata Nakamura Yamashima. Putra mahkota. Siapa dia? Mata Ye Junlang berkilat dingin. Putra mahkota lah yang memerintahkan dinas rahasia untuk datang dan meminta saya mengirimkan anak buah saya untuk mengejar. Putra mahkota sangat kuat. Dia mengerikan. Bunuh aku. Bunuh aku. Putra mahkota tahu saya mengatakan ini. Dan nasib saya akan lebih buruk daripada kematian. Nakamura Yamashima memulai. Kata-katanya menjadi agak tidak jelas. Tidak jelas apakah penyebutan putra mahkota membuatnya gemetar ketakutan atau sesuatu yang lain. Putra mahkota, mungkinkah dia? Mata Ye Junlang menjadi gelap. Teringat foto-foto yang diambil oleh Nulang dan Leng Chi saat pemuda itu meninggalkan hotel Istana Kekaisaran. Dikawal oleh prajurit Jepang yang kuat. Setelah mendengar pengakuan Nakamura Yamashima, Ye Junlang merasa sedikit lega. Pertama, Liu Sanyu dan keempat prajurit bayangan naga lainnya ditangkap hidup-hidup, yang berarti mereka masih hidup. Kedua, jika mereka menemukan putra mahkota, mereka juga akan menemukan keempat prajurit bayangan naga. Di mana putra mahkota? Tanya Ye Junlang. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Keberadaan putra mahkota adalah rahasia. Hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Bunuh aku. Tolong bunuh aku. Pinta Nakamura Yamashima. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Ye Junlang menarik napas dalam-dalam dan menusukkan tombak ke dada Nakamura Yamashima. Bersihkan tempat kejadian dan pergi. Bab 553. Kencan dengan sang putri. Taizeng dan para prajurit setan lainnya membersihkan area setelah pembantaian. Terutama membuang mayat-mayat dari medan perang ke dalam rumah agar tidak ada yang melihat mayat-mayat berserakan. Kenyataannya, upaya penyembunyian ini hanya bisa berlangsung malam ini. Setelah malam ini, anggota kelompok Tokyo lainnya mungkin akan menemukan masalahnya. Jika mereka mengirim seseorang ke aula utama untuk menyelidiki, mereka akan menyadari ada yang tidak beres. Ye Junlang dan kelompoknya kembali ke tempat parkir untuk mengambil 2 mobil. Setelah masuk dan keluar, ia tenggelam dalam pikirannya. Dia ingat 2 kata yang Tamagawa Kaori tinggalkan di wastafel ruang perjamuan, Outer Garden. Sepertinya nama tempat. Tapi pertanyaannya, Gayen yang mana yang dimaksud? Ye Junlang sudah mencari tahu. Tapi tidak ada tempat bernama Gayen di Tokyo. Ye Junlang tahu Tamagawa Kaori tidak akan meninggalkan 2 kata itu tanpa alasan. Masalahnya, dia bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud Gayen. Gaiyuan. Gayen. Ye Junlang tak kuasa menahan diri untuk bergumam beberapa kali. Duyan, yang duduk di belakangnya, mendengar. Lang, apa yang kau gumamkan sendiri? Aku harus bertemu seseorang malam ini. Mereka meninggalkan kata Gaiyuan, yang terdengar seperti nama tempat. Tapi aku sudah mencari di peta Tokyo dan tidak menemukan Gayen, kata Ye Junlang sambil tersenyum kecut. Duyan mengerutkan kening, lalu berkata, mungkinkah itu Istana Kekaisaran Gayen? Istana Kekaisaran Gayen. Tiba-tiba sebuah inspirasi datang menghampiri Ye Junlang. Dan ia langsung teringat identitas Tamagawa Kaori, seorang putri kekaisaran. Sebagai seorang putri kekaisaran, tempat tinggalnya adalah Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran terletak di distrik Chiyoda, Tokyo. Dan memang ada area di luar kompleks tersebut yang dikenal sebagai Taman Luar Istana Kekaisaran. Kompleks luar Istana Kekaisaran meliputi Taman Luar Istana Kekaisaran, Taman Timur Istana Kekaisaran, dan Taman Kitanomaru. Area luar ini terbuka untuk umum. Sepertinya 2 kata yang ditinggalkan Tamagawa Kaori merujuk pada Taman Luar Istana Kekaisaran. Sedangkan angka 2 kemungkinan besar merujuk pada pukul 2 siang nanti. Ye Junlang melirik jam. Sudah hampir pukul 1 pagi. Dan ia langsung berkata, ayo kita pergi ke Istana Kekaisaran di distrik Chiyoda. Aku rasa akan ada lebih banyak aksi malam ini. Oke, Taizeng mengangguk. Kemudian mobil langsung mengatur sistem navigasi ke taman luar Istana Kekaisaran. Mobil melaju kencang di sepanjang jalan. Melaju secepat kilat. Lang, siapa yang akan kau temui? Tanya Duyan, putri kekaisaran. Kaori Tamagawa, kata Ye Junlang. Putri kekaisaran. Duyan tertegun. Tampak sangat terkejut. Ye Junlang menarik napas dalam-dalam dan berkata, belum lama ini,
Ketika aku pergi ke New York untuk mengunjungi Modility, aku bertemu putri kekaisaran ini di sebuah jamuan makan. Dia juga ada di sini malam ini di jamuan makan di Hotel Istana. Tentu saja, dia mengenaliku. Tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan tidak mengungkapkan identitasku secara langsung. Faktanya, seseorang diam-diam memantau jamuan makan malam ini. Kurasa orang itu adalah putra mahkota. Jika Kaori Tamagawa berpihak pada putra mahkota malam ini, dia pasti sudah mengungkapkan identitasku sejak lama. Dia menemukan kesempatan dan memberikan petunjuk. Kurasa dia punya informasi yang kubutuhkan. Begitu. Tapi, sebagai seorang putri kekaisaran dan Jepang, kenapa dia mau membantumu? Tanya Duyan. Ye Junlang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Tapi jangan khawatir. Duniang. Jelas bukan karena aku tampan sehingga dia tertarik padaku. Hahaha. Tai Zeng, yang sedang mengemudi, tertawa terbahak-bahak. Wajah Duyan memerah. Dan dia memelototi Ye Junlang dengan kesal. Siapa yang bertanya begitu padamu? Serius. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil telah tiba di taman luar istana kekaisaran. Ye Junlang menyuruh Tai Zeng dan yang lainnya menunggu di jalan terpencil di luar istana kekaisaran. Dia keluar dari mobil sendirian dan menuju ke taman luar istana kekaisaran. Saat ini, taman luar istana kekaisaran telah lama ditutup. Sebagai objek wisata, jam bukanya sudah ditentukan. Taman luar dikelilingi tembok tinggi, dijaga oleh penjaga di pintu masuk, dan bahkan sudut-sudut tembok dilengkapi dengan kamera pengintai. Setelah berkeliling, Ye Junlang mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi di luar halaman luar. Satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan memanjat dinding luar. Meskipun ada kamera pengintai, seorang ahli seperti Ye Junlang tahu bahwa bahkan kamera pengintai, meskipun berjarak, akan memiliki titik buta. Hal ini dapat diperkirakan berdasarkan lokasi kamera. Ye Junlang memilih posisi yang tepat. Lalu, mengumpulkan kekuatan dengan kedua kakinya. Ia tiba-tiba melesat ke depan. Wus, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya. Dan dalam sekejap mata, ia muncul di bawah tembok tinggi. Ye Junlang melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun yang lewat. Jadi ia segera memanjat tembok tinggi itu. Dinding-dinding ini memang penghalang bagi orang biasa. Tetapi bagi setan, Raja Iblis Dunia Kegelapan, kepala naga Tiongkok yang perkasa, mereka sama sekali bukan masalah. Dalam sekejap, Ye Junlang telah mencapai puncak tembok. Ia tidak langsung turun, melainkan memantau situasi di dalam. Setelah memastikan tidak ada penjaga yang berpatroli, ia mencondongkan badan dan mengamati situasi. Di dalam tembok terdapat deretan pohon tinggi, dan di bawahnya terhampar halaman rumput. 3 kabel bertegangan tinggi terpasang di sepanjang tembok. Tetapi terlepas dari apakah kabel-kabel itu benar-benar bertegangan, Ye Junlang tidak mau mencobanya. Ye Junlang meletakkan telapak tangan kanannya di atas tembok, memanfaatkannya untuk melontarkan dirinya ke udara, memanjat 3 kabel bertegangan tinggi itu, dan jatuh ke arah tembok. Begitu kakinya menyentuh tanah, Ye Junlang berguling ke depan, menyerap kekuatan jatuhnya. Ia kemudian berdiri dan, tanpa terburu-buru bertindak, mengamati sekelilingnya. Ye Junlang mulai bergerak, tetapi tertegun. Seluruh taman luar istana kekaisaran sangat luas, dihiasi pepohonan yang luas. Sesosok muncul di langit malam yang luas. Di mana ia bisa menemukan Tamagawa Kaori. Wajah Ye Junlang menjadi gelap. Ia bertanya-tanya apakah putri kerajaan ini mengharapkannya untuk mencari di seluruh taman luar istana kekaisaran. Ia tersenyum kecut dan menggelengkan kepala. Berpikir bahwa Tamagawa Kaori tidak akan memiliki kemewahan bermain petak umpet dengannya. Karena Tamagawa Kaori telah mengisyaratkan akan datang ke taman luar istana kekaisaran, ia tidak akan bersembunyi di suatu tempat. Ia akan memilih lokasi yang menonjol atau ikonik untuk menunggu. Apa saja objek wisata ikonik di taman luar istana kekaisaran? Ye Junlang benar-benar tidak tahu. Ia melangkah maju, dan segera melihat sebuah papan nama terpasang di pinggir jalan, mirip dengan papan nama objek wisata di kawasan wisata. Dengan bantuan cahaya dari lampu di dekatnya, ia dapat melihat papan nama yang menunjuk ke patung perunggu seorang samurai, jembatan Nijubashi, dan taman timur istana kekaisaran. Patung perunggu seorang samurai berkuda.
Ye Junlang menyipitkan matanya, memutuskan untuk pergi ke sana terlebih dahulu lalu ke jembatan Nijubashi jika ia tidak dapat menemukan siapapun. Mengikuti tanda panah pada papan nama, Ye Junlang bergerak secepat kilat dan diam-diam bergegas menuju patung perunggu samurai berkuda tersebut. Para penjaga berpatroli di taman luar, sebagian besar sendirian. Saat Ye Junlang bergerak diam-diam, ia bertemu dengan dua penjaga. Namun, dengan kemampuan mereka, mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Ye Junlang yang seperti hantu. Saat Ye Junlang mendekati patung perunggu prajurit berkuda itu, ia tidak lagi bertemu penjaga. Tak lama kemudian, Ye Junlang melihat patung perunggu yang menjulang tinggi, memancarkan aura kuno. Di depannya, sesosok berdiri dengan anggun. Sosok itu diselimuti jubah hitam, menutupi seluruh tubuhnya, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, dilihat dari garis-garis di balik jubah itu, kemungkinan besar itu adalah seorang wanita. Ye Junlang bersiap menyergap, tidak langsung mendekat. Matanya berkilat tajam. Indranya terus-menerus mengamati sekelilingnya, mencoba mendeteksi adanya penyergapan. Ia tidak bisa sepenuhnya menaruh kepercayaan atau ketidakpercayaannya pada Tamagawa Kaori, tetapi pengawasan yang diperlukan ini sangatlah penting. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Ye Junlang merunduk dan diam-diam mendekat. Saat mendekat, ia menukik dan muncul di hadapan sosok berjubah itu. Ah, sosok itu tiba-tiba tersentak, memegang sesuatu yang menyerupai sensor, dan tanpa sadar mundur selangkah. Putri Yuchuan, ini aku. Bab 554. Mengapa aku harus membantumu? Setelah mendengar suara yang familiar itu, sosok itu menghela napas lega dan mengangkat wajahnya yang tersembunyi di balik jubah. Bahkan dalam cahaya redup, garis-garis indah dari wajahnya yang seputih batu giok masih terlihat. Dia tak lain adalah Tamagawa Kaori. Tamagawa Kaori tertegun. Ia menatap Ye Junlang dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Kenapa kau terlihat seperti ini?" Ye Junlang tersenyum tenang. Ia masih mengenakan penyamaran yang diberikan Yumei. Ia berkata, "Jika aku tidak berpakaian seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa lolos dari mata-mata negaramu dari hotel dan datang ke sini untuk bertemu dengan sang putri?" Dia sengaja menekankan kata, "pertemuan rahasia." Wajah Tamagawa Kaori sedikit memerah, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia bertanya, "Apakah Tuan Ye menganggap ini pertemuan rahasia?" Di bawah sinar rembulan dan bunga-bunga, dengan wanita-wanita cantik di sisiku, aku lebih suka berharap ini pertemuan rahasia. Ye Junlang tersenyum dan melanjutkan, "Aku tidak tahu apakah itu mustahil. Sang putri memintaku untuk datang ke sini, jadi kurasa ada sesuatu yang terjadi." "Bicaralah seperti ini," kata Tamagawa Kaori. Ye Junlang mengangguk dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Ketika aku datang ke sini, aku melihat penjaga berpatroli di tempat lain, tetapi tidak di sini. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa tidak ada yang memperhatikan?" Tamagawa Kaori tersenyum dan berkata, "Aku tinggal di dalam istana kekaisaran. Tempat ini awalnya bagian dari istana kekaisaran. Mudah bagiku untuk sampai ke sini. Aku sudah menugaskan kembali penjaga di sekitar sini. Jadi tidak ada yang datang ke sini." Ye Junlang mengangguk dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. "Kau bahkan tidak meninggalkan alamat yang jelas. Aku tercengang ketika menyelinap ke taman luar. Bagaimana aku bisa menemukanmu di tempat sebesar ini? Aku bahkan bertanya-tanya apakah kau sengaja menggodaku. Jika kau bahkan tidak bisa menemukanku, maka kau tidak pantas aku datang menemuimu," kata Tamagawa Kaori. Matanya yang jernih melirik Ye Junlang. Lalu ia menambahkan, "Kau orang yang cerdas. Aku melihatnya di perjamuan New York." Ye Junlang menghela napas dan berkata, "Tapi, orang cerdas sepertiku hampir mati di tangan sang putri." "Apa maksudmu?" "Di New York, Modility diserang. Dan kebetulan saya ada di sana. Setelah itu, saya menyimpulkan bahwa itu adalah ninja Jepang. Dengan adanya ninja Jepang di New York dan sang putri juga di sana, saya tidak bisa membayangkan siapa lagi yang bisa memerintahkan ninja Jepang itu untuk menyerang seorang wanita keturunan kerajaan seperti Modility. Jika saya mengatakan bahwa operasi di New York tidak diarahkan oleh saya, apakah Anda akan percaya?" Tanya Tamagawa Kaori sambil menatap Ye Junlang. Ye Junlang tampak sedikit terkejut.
dan bertanya, "Bukan Anda?" Tamagawa Kaori menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan saya. Orang lain." Ye Junlang tertegun. Orang lain. Siapa orang ini? Ye Junlang yakin bahwa Tamagawa Kaori tidak akan berbohong kepadanya. Ia tidak perlu berbohong, karena ia telah mengisyaratkan Ye Junlang datang ke sini untuk pertemuan pribadi. Ia bersikap terbuka dan jujur. Saat mereka berbicara, mereka telah tiba di Nijubashi, sebuah jembatan lengkung batu dengan dua lengkungan setengah lingkaran. Jembatan ini memiliki sejarah panjang, keanggunan yang halus, dan suasana bersejarah yang kaya. Sesampainya di sana, Tamagawa Kaori berdiri di jembatan, memandangi sungai yang mengalir di bawahnya, tenggelam dalam pikirannya. Kurasa sang putri tidak memintaku datang ke sini hanya untuk mengagumi pemandangan indah di luar istana kekaisaran, tanya Ye Junlang. Tamagawa Kaori menoleh ke arah Ye Junlang. Tatapannya tampak rumit. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu kenapa kau datang ke Tokyo. Kau datang untuk keempat orang itu, kan?" Pupil mata Ye Junlang tiba-tiba mengecil. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengakui, "Ya, mereka saudara-saudaraku. Mereka menghilang di Tokyo. Jadi aku datang untuk mencari mereka. Aku harus membawa mereka kembali. Berapapun harganya." Di akhir kalimat, nada suara Ye Junlang memancarkan tekad dan niat membunuh yang mengerikan. Sambil berbicara, Ye Junlang menatap Tamagawa Kaori dan bertanya, kata demi kata, "Putri Tamagawa, kau tahu di mana keempat orang itu ditahan, kan?" Tamagawa Kaori terdiam sejenak, seolah-olah setelah pergulatan batin yang hebat. Akhirnya, ia mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Putri, tolong beritahu aku di mana keempat orang itu." Tanya Ye Junlang penuh semangat. Jantungnya berdebar kencang. "Kenapa aku harus memberitahumu? Jangan lupa, aku seorang putri kerajaan. Kepentingan negara adalah kepentingan keluarga kerajaan. Bagaimanapun kau melihatnya, kenapa aku harus mengkhianati negaraku demi membantumu?" Tanya Tamagawa Kaori. Wajah Ye Junlang membeku. Ini memang benar. Sebagai seorang putri kerajaan Jepang, jika Tamagawa Kaori diam-diam membocorkan informasi tentang Ye Junlang, dan jika bocor, itu akan menjadi kejahatan pengkhianatan yang keji. Bukan hanya dirinya, tetapi seluruh keluarga kerajaan akan terlibat. Dari sudut pandangnya, dia tidak punya alasan untuk membantu Ye Junlang. Lagi pula, taruhannya terlalu tinggi. Ye Junlang tidak berutang apapun padanya. Jadi mengapa dia menuntut informasi? Jika ini adalah transaksi, apa yang akan dia dapatkan sebagai imbalan karena memberikan informasi rahasia seperti itu kepada Ye Junlang? Itulah poin kuncinya, atau lebih tepatnya, itulah poin kunci mengapa Tamagawa Kaori meminta pertemuan pribadi dengannya. Tamagawa Kaori menginginkan sesuatu, dan ia bahkan bisa membantunya. Jadi pertemuannya dengan pria itu pada dasarnya adalah sebuah negosiasi. Ye Junlang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu orang di balik semua ini adalah seseorang yang disebut Putra Mahkota, kan?" Tamagawa Kaori bergidik. Raut wajahnya terkejut. Ia menatap Ye Junlang dan berkata, "Aku tidak menyangka kau juga tahu semua itu. Aku juga tahu Putra Mahkota hadir di perjamuan malam ini di Hotel Istana Kekaisaran. Ia berada di lantai 4, memantau seluruh acara. Kau berpura-pura tidak tahu selama perjamuan. Mungkin untuk mencegah Putra Mahkota mengenali identitasku dari reaksimu, kan?" Lanjut Ye Junlang. Tamagawa Kaori terdiam sejenak. Terkadang, diam adalah bentuk persetujuan. Karena semua ini ulah Putra Mahkota, maka mudah saja. Paling buruk, aku tinggal mencari tahu di mana dia tinggal dan mencarinya, kata Ye Junlang dengan tenang. "Kalau kau mau mati, kau bisa melakukan ini." Tamagawa Kaori menatap Ye Junlang dan berkata dengan dingin, "Apa kau tahu status Putra Mahkota? Keamanan di kediamannya bahkan lebih ketat daripada Istana Kekaisaran. Bagaimana kau bisa masuk? Dia memiliki pasukan penjaga sekitar 100 prajurit, sekuat pasukan khusus. Selain itu, banyak sekali ahli bela diri yang bersembunyi di dalam kediamannya, termasuk ninja dari sekolah Tenin. Berapa banyak orang yang mungkin kau miliki untuk masuk? Jika terjadi sesuatu di kediaman Putra Mahkota, resimen tentara yang ditempatkan di distrik Chiyoda akan tiba untuk membantu dalam waktu 10 menit.
Apa kau pikir 10 menit cukup untuk masuk ke kediaman yang dijaga ketat itu? Ye Junlang tercengang. Ia tidak menyangka kediaman putra mahkota dijaga begitu ketat. Dengan sistem keamanan sebesar itu, ia membutuhkan seluruh legiun setan untuk menyerang. Bahkan saat itu, menyelesaikan pertempuran dalam 10 menit pun tidak realistis. Dengan resimen tentara pasukan bela diri Jepang tiba dalam 10 menit, pertempuran ini mustahil. Siapa sebenarnya pangeran ini? Ye Junlang menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara berat. Bab 555. Benar dan salah. Tamagawa Kaori memandang ke arah sungai yang mengalir perlahan di kejauhan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Nama pangeran adalah Okabe Tayo. Ayahnya adalah kepala staf pasukan bela diri darat. Memimpin semua unit tempur darat. Ayahnya memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bahkan meremehkan Menteri Pertahanan. Ini memberi gambaran betapa besarnya kekuasaan sang pangeran. Ye Junlang menarik napas dalam-dalam. Ia menduga sang pangeran memiliki latar belakang militer. Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ia adalah putra jenderal paling berkuasa di pasukan bela diri darat Jepang. Tak heran jika dinas rahasia, sekolah Shinto, dan sekolah Sinian semuanya mematuhi perintahnya. Tidak hanya itu, dua sekolah ninja besar, Koga dan Iga, memilih ninja elit mereka untuk membentuk sekolah ninja surgawi bagi sang pangeran. Ninja surgawi ini bahkan lebih kuat daripada ninja biasa. Ye Junlang dapat dengan mudah menebak bahwa tindakan ninja surgawi terhadap modality di New York diarahkan oleh sang pangeran. Tetapi ia tidak tahu motif sang pangeran mengincar modality. Ekspresi Ye Junlang tetap tenang saat ia berkata dengan tenang. Mungkin kekuatan putra mahkota memang luar biasa. Memungkinkannya untuk memobilisasi pasukan bela diri darat Tokyo sesuka hati. Namun, keempat saudaraku ada di tangannya. Dan aku akan berani maju bahkan ke dalam bahaya yang paling dahsyat sekalipun. Mereka adalah saudara-saudaraku. Jika aku mundur karena mereka terlalu kuat, aku tidak layak menjadi saudara mereka. Keempat pria itu tidak ada di kediaman putra mahkota. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau tidak perlu mencari kematian di sana. Kata Kaori Tamagawa dingin. Ye Junlang menepis ucapan Kaori Tamagawa. Kediaman putra mahkota mungkin dijaga ketat. Tetapi jika perang benar-benar pecah, tak seorang pun akan mampu menghentikannya melarikan diri. Putri Tamagawa, tolong beritahu aku keberadaan keempat pria itu. Aku tahu ini akan sulit bagimu. Tetapi aku bisa berjanji jika kau membutuhkanku untuk apapun di masa depan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kata Ye Junlang dengan serius. Tamagawa Kaori menatap Ye Junlang dengan mata berbinar. Ia berkata, jika kau ingin aku membantumu, aku bisa. Tetapi pertama-tama aku perlu memastikan identitasmu. Jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Apa yang ingin kau ketahui? Tanya Ye Junlang. Apakah kau kepala naga Tiongkok? Tamagawa Kaori bertanya. Ye Junlang terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kurasa begitu. Meskipun aku sudah pensiun, gelar itu umumnya merujuk padaku. Tamagawa Kaori tidak terkejut dengan jawaban Ye Junlang. Ia melanjutkan, aku tahu kau pasti punya identitas lain di dunia gelap. Saat kau bersama Modri di New York, aku curiga kau adalah sosok di dunia gelap. Tapi aku tidak menyangka kau adalah kepala naga Tiongkok. Jadi, siapa kau di dunia gelap? Setan, Ye Junlang berkata dengan tenang. Raja Iblis Setan. Tamagawa Kaori tercengang. Matanya yang indah menatap Ye Junlang dengan tak percaya. Wajahnya, semurni dan secantik bunga teratai gunung bersalju, dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Aku tak pernah menyangka bahwa setan yang telah bangkit dengan pesat di dunia gelap dalam beberapa tahun terakhir adalah dirimu. Sungguh mengejutkan, seru Tamagawa Kaori. Mata Ye Junlang sedikit menyipit, dan ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Putri, apakah Anda tampak sangat tertarik dengan dunia gelap? Apakah Anda tahu banyak tentangnya? Tamagawa Kaori tetap diam. Saya tahu tentang dunia gelap. Saya telah mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kekuatan di dalamnya. Saya hanya ingin melindungi diri saya sendiri. Perlindungan diri. Ye Junlang mengerutkan kening, lalu terkekeh. Anda, seorang putri, masih perlu melindungi diri sendiri. Rakyat Jepang sangat mendukung keluarga kerajaan.
Siapa yang bisa mengancam Anda? Tamagawa Kaori tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Putra mahkota ingin aku menjadi istrinya. Dia tidak bermaksud mengatakan. Betapapun besar cintanya padaku. Dia ingin menikahiku hanya untuk memanfaatkan statusku demi mendapatkan pengaruh atas keluarga kerajaan. Putra mahkota sangat ambisius dan memiliki kecenderungan militeristik yang ekstrim. Dia ingin menggunakan statusku untuk mengganggu keluarga kerajaan. Tujuan utamanya adalah melemahkan institusi dan menjadikan orang tuaku bonekanya. Aku sangat membencinya. Dan aku benci melihat orang tuaku dipaksa ke dalam cengkeramannya. Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan dalam situasi ini? Aku benar-benar membutuhkan pasukan untuk melindungiku dan keluargaku. Ye Junlang terdiam sejenak. Dia tahu bahwa keluarga kerajaan Jepang tidak ikut campur dalam urusan politik atau kekuatan militer. Keberadaan mereka hanyalah sebuah simbol. Mereka tidak memiliki kekuatan nyata. Jika putra mahkota memendam ambisi seperti itu, Tamagawa Kaori pasti akan merasakan krisis. Akhirnya aku mengerti mengapa kau tidak mengungkapkan identitasku di ruang perjamuan. Kau dan putra mahkota berada di pihak yang berseberangan, kata Ye Junlang. Tamagawa Kaori tidak menyangkalnya. Ia mengangguk dan berkata, memang, dia ingin mengendalikan segalanya. Di matanya, aku hanyalah alat. Aku juga manusia. Dengan harga diriku sendiri. Aku menginginkan kebebasan. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri. Dan satu-satunya cara adalah melawan. Tidak banyak wanita sepertimu yang memiliki kesadaran dan keberanian yang begitu mandiri, kata Ye Junlang. Tamagawa Kaori tersenyum cerah dan berkata, anggap saja ini pujian. Oke, aku tahu kau cemas tentang keberadaan keempat orang itu. Mereka ditahan di markas dinas rahasia yang tersembunyi. Karena kau adalah kepala naga Tiongkok dan setan dari dunia gelap. Aku yakin kau memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan mereka. Terakhir kali di New York, sang pangeran menggagalkan rencanaku. Dan kali ini aku juga menggagalkannya. Jadi kita impas. Terima kasih. Ye Junlang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus. Tamagawa Kaori memberitahu Ye Junlang tentang sebuah lokasi rahasia. Sebuah pangkalan dinas rahasia di Tokyo. Tepat di bawah yurisdiksi putra mahkota. Yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Saya hanya tahu bahwa keempat orang itu ditahan di sana untuk diinterogasi. Mengenai apakah mereka hidup atau mati, saya tidak tahu. Lagi pula, agen rahasia saya belum berhasil menyusup ke mereka, kata Tamagawa Kaori. Cukup, terima kasih banyak, kata Ye Junlang. Ia ragu sejenak, lalu bertanya dengan sedikit khawatir. Apakah ini akan melibatkan Anda? Apakah Anda khawatir putra mahkota akan mencurigai saya mengkhianatinya? Tamagawa Kaori tersenyum tenang. Dia tidak akan mencurigai siapapun, termasuk aku. Aktivitasku di Tokyo sebagian besar berada di bawah pengawasannya. Jadi, di matanya, aku hanyalah seorang putri. Bagaimana mungkin aku tahu informasi rahasia seperti itu? Kalau begitu aku lega. Ini masalah mendesak. Aku harus segera bertindak untuk menyelamatkan mereka. Selamat tinggal, kata Ye Junlang. Tamagawa Kaori mengangguk. Ye Junlang menatap Tamagawa Kaori dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Setan. Tamagawa Kaori tiba-tiba memanggil. Ye Junlang berbalik. Tatapannya tertuju pada Tamagawa Kaori. Akankah kita bertemu lagi? Tamagawa Kaori tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, meskipun kau belum mengatakannya secara langsung. Aku tahu kau ingin aku mengambil tindakan terhadap putra mahkota. Sebenarnya, aku akan melakukannya bahkan tanpa kau katakan. Dia mengejar dan menganiaya saudara-saudaraku. Dan aku tidak akan membiarkannya pergi. Ye Junlang awalnya tersenyum, lalu berbicara dengan nada dingin. Tamagawa Kaori juga tersenyum. Ia tiba-tiba menyadari bahwa senyum pria ini cukup tampan. Melihat sosok Ye Junlang yang semakin menjauh, ia berdiri di sana dengan ekspresi yang rumit, rasa konflik yang mendalam. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan itu benar atau salah. Mungkin, dari beberapa sudut pandang, itu salah. Tetapi bagaimana dengan sudut pandangku sendiri? Aku hanya ingin mengendalikan ruang bebasku sendiri dan membiarkan orang tua serta orang-orang terkasihku menikmati masa pensiun mereka. Apakah itu salah? Tidak, bab 556. Jangan menyerah pada bajak laut Jepang.
Ye Junlang meninggalkan taman luar istana kekaisaran dan menuju ke lokasi terpencil di pinggir jalan untuk bertemu kembali dengan Tai Zeng dan yang lainnya. Melihat Ye Junlang kembali, semua orang di dalam mobil keluar. Bos Ye, ada apa? Tai Zeng bertanya. Kami punya informasinya. Kami tahu di mana keempat prajurit bayangan naga ditahan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita harus bertindak sekarang, kata Ye Junlang dengan serius. Oke, menyelamatkan nyawa itu penting. Kita harus bertindak sekarang, kata Tai Zeng. Ayo pergi. Saudara-saudara Dragon Shadow, kata Nulang dan yang lainnya. Ye Junlang dan yang lainnya kembali ke mobil dan berkendara ke alamat yang diberikan oleh Tamagawa Kaori. Alamat pribadi ini terletak di persimpangan distrik Chiyoda dan distrik Bunkyo, jauh dari pusat kota. Meskipun tampak seperti sebuah peternakan, sebenarnya tempat ini adalah salah satu markas rahasia dinas rahasia di Tokyo. Saat ini, interogasi sedang berlangsung di markas pribadi ini. Pangkalan ini memang tampak seperti sebuah peternakan kecil. Tata letaknya mengingatkan pada sebuah peternakan, dengan sapi dan domba yang dipelihara di dalamnya dan tanaman yang tumbuh di luar. Peternakan ini adalah satu-satunya yang terlihat di area tersebut. Bahkan di dalamnya, tidak ada yang mencurigakan. Misteri sebenarnya terletak di ruang bawah tanah. Peternakan ini telah menggali 2 lantai bawah tanah. Di lantai pertama, terdapat komputer. Pria dan wanita berseragam dinas rahasia sibuk memproses intelijen mendesak yang telah dikumpulkan. Lantai bawah tanah kedua berisi fasilitas penyimpanan basis data, gudang senjata, dan fasilitas lainnya, serta sebuah penjara kecil. Saat ini, 4 pria berlumuran darah terbaring di penjara. Lengan mereka dirantai ke kaki. Kaki mereka dibelenggu dengan rantai besi yang berat. Pakaian mereka acak-acakan. Dan kulit mereka yang terbuka memperlihatkan luka-luka mengerikan. Beberapa cukup dalam hingga memperlihatkan tulang. Tanpa perawatan, luka-luka ini mulai meradang dan membusuk, mengeluarkan bau busuk. Keempat pria itu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Wajah mereka yang berlumuran darah terukir tekad. Meskipun mereka disiksa hingga memar dan hampir mati, mereka tampak ditopang oleh semangat, keyakinan tak terbatas yang tak pernah menundukkan kepala mereka yang angkuh. Lebih baik aku mati dengan kepala tegak daripada tunduk pada bajak laut Jepang. Di hadapan mereka berdiri seorang pemuda muram, putra mahkota. Putra mahkota ditemani oleh 3 prajurit hebat dan beberapa mata-mata dari benteng. Mereka masih tidak mau bicara. Putra mahkota menatap mata-mata di dekatnya dan bertanya dengan serius. Wajah mata-mata itu tampak panik. Mendengar pertanyaan putra mahkota, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Yang mulia, mereka masih belum bicara. Tapi kurasa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Beri aku sedikit waktu lagi." Putra mahkota melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan melirik mata-mata di dekatnya. Si Chun. Si Chun mengerti. Ia mengeluarkan beberapa foto dan berjalan ke arah seorang pria di depan mereka berempat. Sosok yang menjulang tinggi dengan aura yang mengesankan. Apakah kau mengenali pria ini? Apakah dia di sini untuk menyelamatkanmu? Apakah dia kepala naga Tiongkok? Si Chun sedang memegang foto Ye Junlang dari perjamuan malam itu. Pria kekar itu, berlumuran darah, mengangkat matanya yang tajam dan melihat Ye Junlang di foto itu. Ekspresinya tetap datar, dan ia menyeringai sinis, berkata, "Kepala naga Tiongkok. Jika itu kepala naga, apakah ada di antara kalian yang masih berdiri di sini? Kalian pasti sudah mati tercekik hanya dengan satu pukulan." Hahaha. Wajah si Chun menjadi gelap. Ia memegang cambuk berduri di tangannya dan mengayunkannya dengan ganas. Krak, cambuk itu jatuh, menyemburkan embusan darah dan sedikit daging. Pria itu, yang semegah gunung, bahkan tidak bersuara sedikit pun, malah menatap si Chun dengan tatapan kasihan dan mengejek. Ishimura mengambil foto itu dan menanyai ketiga orang lainnya. Mereka semua tetap tanpa ekspresi, tanpa sedikit pun emosi. Menatap Ye Junlang di foto seolah-olah ia adalah orang asing. Sepanjang proses, putra mahkota mengamati ekspresi keempat pria ini. Keempat pria ini berada dalam kondisi yang sangat lemah. Penderitaan fisik dan mental mereka tak terbayangkan oleh orang biasa. Dalam kondisi seperti itu, jika orang di foto itu adalah kepala naga Tiongkok, maka mereka akan melihat secercah harapan untuk diselamatkan. Tak terelakkan,
beberapa luapan emosi pasti akan terjadi. Namun, tak ada. Keempat pria itu memasang ekspresi yang sama seperti saat pertama kali di penjara, memandang orang-orang di foto seolah-olah mereka orang asing. Kilauan melintas di mata sang pangeran, dan ia bertanya-tanya apakah tebakannya benar-benar salah. Ia telah berulang kali menyelidiki identitas Ye Junlang. Pertama dengan kemunculan Tamagawa Kaori di ruang perjamuan. Kemudian dengan kesadaran ilahi Mochizuki Haruka yang menggunakan teknik ilusi. Dan terakhir dengan keempat tentara Tiongkok yang ditangkap untuk konfirmasi. Semua tanda menunjukkan bahwa Ye Junlang yang menemani Menteri Fang ke Tokyo bukanlah kepala naga Tiongkok yang ia cari. Hal ini menyebabkan secercah kekecewaan di mata sang pangeran. Ia berasumsi bahwa setelah menangkap keempat pria ini, seperti yang dispekulasikan oleh agen pembelot Cao Wei, Tiongkok akan mengirimkan kepala naganya untuk melakukan misi penyelamatan. Jika memang begitu, ia pasti sudah menebar jaring lebar untuk mengantisipasinya. Ia tahu betapa pentingnya kepala naga Tiongkok. Itu adalah kartu truf terbesar militer Tiongkok untuk operasi eksternal. Jika ia bisa menangkap dan membunuh kepala naga Tiongkok, prestisenya akan mencapai puncaknya. Prestasinya akan memukau. Dan ini akan membantunya mewujudkan ambisinya. Namun, berdasarkan intelijen yang tersedia saat ini, kepala naga Tiongkok belum muncul. Putra mahkota menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Awasi keempat orang ini. Jangan biarkan mereka mati. Jika mereka hidup, mereka akan menjadi umpan pamungkas. Mengungkap semua mata-mata yang ditanam oleh Tiongkok. Temukan cara untuk membuka mulut mereka dan mengorek informasi berharga." Baik, Putra Mahkota. Para mata-mata di lapangan mengangguk satu demi satu. Putra Mahkota segera berbalik dan meninggalkan pangkalan. Yang lain mengikuti. Dan gerbang penjara ditutup kembali. Hingga area itu aman. Keempat pria yang terpenjara itu berlumuran darah tetapi masih menunjukkan sikap pantang menyerah. Saling bertukar pandang. Mereka tidak berkata apa-apa. Semua komunikasi dilakukan melalui tatapan mata mereka yang terselubung. Sedikit kejutan dan kegembiraan terpancar jauh di mata mereka. Ketika mereka melihat foto Ye Junlang, air mata menggenang di mata mereka. Karena mereka tahu kakak laki-laki mereka yang paling dihormati telah tiba. Meskipun Ye Junlang telah meninggalkan organisasi bayangan naga, di mata orang-orang berdarah besi ini, ia akan selalu menjadi kakak laki-laki mereka, pemimpin naga mereka. Hanya ada satu pemimpin naga, dan selain Ye Junlang, mereka tidak akan mengenali dan tunduk kepada siapapun. Meskipun melihat Ye Junlang di foto, mereka berempat tetap dingin, tanpa sedikit pun emosi. Setelah menjalani pelatihan ekstensif, mereka tahu bahwa setiap tanda emosi akan terdeteksi oleh musuh. Mengungkap identitas asli Ye Junlang. Keempatnya tidak lain adalah 4 prajurit Dragon Shadow yang ditangkap. Liu Sanyu, Mo Dao, Chen Feiyong, dan He Xiaotian. Bab 557, Operasi Semalam. Saat itu sudah pukul 3.30 pagi. Saat itu juga merupakan waktu tergelap sebelum fajar. 2 mobil Land Cruiser melesat pergi. Melesat menuju tujuan mereka dengan kecepatan kilat. Tai Zeng sedang mengemudi. Ye Junlang, yang duduk di kursi penumpang, memasang ekspresi muram. Sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Liu Sanyu dan yang lainnya. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Jadi dia diam-diam khawatir. Ia beralasan bahwa karena putra mahkota awalnya menangkap Liu Sanyu dan yang lainnya hidup-hidup, niatnya pasti untuk menjaga mereka tetap hidup. Oleh karena itu, kemungkinan besar Liu Sanyu dan yang lainnya masih hidup. Liu tua, bertahanlah. Kami akan segera menyelamatkanmu. Ye Junlang menarik napas dalam-dalam, bergumam pada dirinya sendiri. Perjalanan mobil sudah setengah jalan ketika, seolah mengenang, Ye Junlang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Manjushaka. Panggilan itu tersambung, dan ia bertanya, "Apakah Anda sudah mengunci koordinat yang baru saja saya kirimkan?" "Ya, saya sudah memeriksa peta satelit, dan tempat itu memang terlihat seperti pertanian," jawab Manjushaka. "Bisakah Anda melakukan apa yang diminta?" tanya Ye Junlang. "Tentu saja. Ini bukan tugas yang sulit. Tetapi otoritas terkait di Tokyo akan mengetahui situasi ini paling lama dalam setengah jam. Jadi,
Menurut perkiraan saya, Anda hanya punya waktu setengah jam untuk bertindak, kata Manjushaka. Setengah jam sudah cukup. Aku akan meneleponmu saat kita mulai. Dan kau akan segera siap berangkat, kata Ye Junlang. Dimengerti, jawab Manjushaka. Taizeng menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Junlang, dan berkata, Bos Ye, jangan khawatir. Kurasa keempat saudara bayangan naga itu akan baik-baik saja. Tentu saja. Mereka pasti akan dikalahkan oleh mata-mata itu. Tapi mereka akan baik-baik saja. Ye Junlang mengangguk dan berkata, aku hanya bisa berharap begitu. Mobil itu terus melaju kencang. Dan hampir pukul 4, mobil itu mendekati tujuannya. Sekitar 1 kilometer dari tujuan, Ye Junlang menghentikan mobilnya. Kedua mobil itu berhenti di pinggir jalan. Dan semua orang di dalamnya keluar. Kumpulkan senjata kalian. Dan kita akan bergerak diam-diam, kata Ye Junlang. Menambahkan, karena ini adalah markas rahasia dinas rahasia. Dan ini adalah waktu yang sangat sensitif. Para agen di dalam markas kemungkinan besar akan menguntit kita dari luar. Oleh karena itu, kita harus bergerak diam-diam sepanjang sisa perjalanan. Dimengerti, Taizeng, Nulang, Balong, Lengci, dan saudara-saudara Raja Iblis lainnya mengangguk setuju. Setelah memilih senjata mereka, mereka menatap ke arah malam yang luas. Kilatan pembunuh di mata mereka. Kemudian, mereka bersepuluh berpisah, menjaga jarak satu sama lain, menahan kehadiran mereka, dan mulai bergerak diam-diam dalam kegelapan. Daerah ini adalah rumah bagi pegunungan dan hutan, area tanaman yang luas, dan rumah kaca sayuran. Lingkungan ini memang ideal untuk bergerak diam-diam, dengan perlindungan yang cukup untuk menyembunyikan pergerakan mereka. Ye Junlang bergerak diam-diam di sepanjang rute utama. Kecepatannya tinggi. Auranya tertahan saat ia melesat tanpa suara. Penutup di sekelilingnya menyembunyikan keberadaannya, membuatnya tak terlihat saat bergerak, bagaikan hantu di malam hari. Di tengah-tengah penyamarannya, Ye Junlang tiba-tiba berhenti. Ada gerakan halus di depan. Aura samar yang awalnya beriak, lalu menghilang sepenuhnya. Rasanya seperti sosok yang menyergap itu sedang menarik napas. Ninja, mata Ye Junlang sedikit menyipit. Aura dingin yang menusuk terpancar darinya. Menurutnya, hanya ninja yang ahli dalam teknik melarikan diri dari tanah yang akan menggunakan metode pernapasan unik ini. Seringkali, setelah satu tarikan napas, mereka dapat menahan napas untuk waktu yang lama. Selama waktu ini, tubuh mereka tampak diam total, tanpa jejak napas yang keluar. Ye Junlang bergerak, membungkukkan tubuhnya, dan diam-diam mendekati targetnya yang terkunci. Di seberang punggung sawah di depan, sesosok tubuh berkamuflase kaki sedang menyergap. Kamuflase kakinya berpadu sempurna dengan tanah dan hamparan sawah keemasan di sampingnya, membuatnya nyaris tak terlihat di malam hari. Ini memang seorang ninja, ahli dalam teknik melarikan diri dari bumi. Ia bersembunyi untuk menyergap, mengantisipasi setiap orang mencurigakan yang memasuki markas rahasia dinas rahasia di pertanian. Lagi pula, markas ini saat ini menahan 4 prajurit Tiongkok dengan status yang jelas-jelas tidak biasa. Mengingat sifat putra mahkota yang berhati-hati, ia tentu saja menjaga kewaspadaan yang ketat. Para ninja gaya bumi dari sekolah Tenin jauh lebih mahir dalam penyembunyian dan pengawasan daripada mata-mata. Jadi ia diam-diam menugaskan beberapa dari mereka untuk bersembunyi di sekitar pertanian, siap melaporkan setiap aktivitas yang tidak biasa dengan segera. Mata ninja gaya bumi itu, tanpa berkedip, dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Indranya menangkap setiap gerakan yang tidak biasa. Tidak ada yang tampak aneh baginya. Namun entah mengapa ia merasakan bahaya yang mendekat dan tak terjelaskan. Perasaan ini sama sekali asing baginya. Setelah berhari-hari bersembunyi di sini, perasaan bahaya yang meresahkan ini terasa baru baginya. Saat itu, Swiss, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup. Ninja itu merasakannya. Waspada, dan berbalik tajam. Dari sudut matanya, ia melihat sekilas cahaya dingin. Sebelum ia sempat bereaksi, cahaya itu telah menembus tenggorokannya. Ye Junlang berdiri di samping ninja itu, perlahan menarik pedang yang telah menembus tenggorokan ninja itu. Kemudian, ia bergerak lagi, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan berlari ke arah lain.
Aura yang tidak biasa juga beriak ke arah lain. Lebih jauh lagi, pertempuran juga terjadi. Saat Yumei maju, ia bertemu seorang ninja. Kehadirannya yang seperti hantu membuat ninja itu tak waspada. Sebaliknya, Yumei, yang kebingungan, dengan hati-hati mengamati ninja yang bersembunyi itu dan menukik ke depan, memberikan pukulan mematikan dengan pedang lengkungnya. Pada saat yang sama, Duyan, Leng Qi, dan Zhan Feng masing-masing membunuh seorang ninja. Saat para ninja dihabisi satu demi satu, 3 ninja yang tersisa di area tersebut segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berdiri dan hendak menyelidiki ketika tiba-tiba melihat bayangan gelap mengintai dengan cepat di malam hari dari segala arah. Ekspresi ketiga ninja itu berubah, dan mereka hendak membunyikan alarm. Tetapi, Swiss, 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 3 peluru bermuatan meletus, seketika menewaskan ketiga ninja tersebut. Penembaknya adalah Nulang, Fang Lai, dan Balong. Dalam situasi ini, mereka tak punya pilihan selain menembak. Setelah menghabisi para ninja yang bersembunyi di garis depan, Ye Junlang dan anak buahnya segera menyerbu maju dengan kecepatan tinggi. Sambil bergegas, Ye Junlang juga memanggil Manju Shahua. Ketika panggilan tersambung, ia berteriak dengan niat membunuh. Manju Shahua, sekarang. Beraksi. Ye Junlang telah meminta Manju Shahua untuk membantunya memutus aliran listrik dan sinyal komunikasi di dekat pertanian. Hal ini mencegah agen di pangkalan dinas rahasia mengirimkan sinyal darurat ke dunia luar segera selama operasi mereka. Hal ini secara efektif mengisolasi pangkalan dari dunia luar, memutus semua kontak, dan memfasilitasi operasi penyelamatan mereka.